Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Muhammad Tata dari kelas 12 IPA 3. Dalam video ini, saya akan menceritakan kondisi di masa pemerintahan B.J. Habibie. Sebelum masuk ke inti materinya, kita harus tahu dulu apa itu reformasi. Reformasi adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Reformasi lahir setelah negara kita ini mengalami krisis yang melanda berbagai aspek, mulai dari kehidupan, ekonomi, politik, hukum, kepercayaan, dan yang parahnya lagi adalah krisis kebutuhan pokok. Karena pada masa Orde Baru itu, Indonesia mengalami krisis yang cukup parah, akhirnya muncullah gerakan-gerakan mahasiswa dan masyarakat lainnya yang meminta Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Dan kemudian kita lanjutkan, siapakah itu B.J. Habibie? Profesor Baharudin Yusuf Habibie atau yang dikenal sebagai B.J. Habibie adalah pria asal Parepare, Sulawesi Selatan, kelahiran 25 Juni 1936. Habibie sendiri adalah menjadi presiden ketiga Indonesia dan pernah juga sebelumnya menjadi wakil presiden ke-7. Selanjutnya kita masuk ke masa pemerintahan B.J. Habibie. Periode masa pemerintahan B.J. Habibie dikenal sebagai masa transisi dari krisis ekonomi ke proses pemulihan. Pada masa ini, pemerintah menerapkan reformasi kebijakan ekonomi di sejumlah sektor guna memulihkan kepercayaan publik yang merosot akibat krisis. B.J. Habibie maju menggantikan Presiden Soeharto yang lengser pada 20 Mei 1998. Baharudin Yusuf Habibie yang kala itu menjabat sebagai wakil presiden menghadapi PR yang cukup berat. Salah satunya adalah keadaan ekonomi yang sangat parah yang berdampak pada hilangnya kepercayaan publik pada pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh B.J. Habibie. Yang pertama, upaya di bidang politik, yaitu mengganti 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah agar menjadi lebih demokratis. Selanjutnya kita akan membahas upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh B.J. Habibie. Yang pertama, upaya di bidang politik, yaitu mengganti 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah agar menjadi lebih demokratis. Yang kedua, rakyat lebih bebas dalam menyalurkan aspirasinya. Yang ketiga, pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR yang sebelumnya 75 orang menjadi 38 orang. Yang keempat, melakukan pencabutan terhadap pemberedelan pers. Selanjutnya kita akan membahas upaya-upaya B.J. Habibie di bidang ekonomi, yaitu rekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi. Yang kedua, merekonstruksi perekonomian nasional. Yang ketiga, melikuidasi bank-bank yang bermasalah. Yang keempat, membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Dan yang kelima, mengesahkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Setelah upaya-upaya dilakukan oleh B.J. Habibie dan gerakan cepat pemerintah, ternyata membuahkan hasil yang cukup signifikan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan perbaikan. Dari yang sebelumnya minus 13% jadi plus 2%. Dan angka inflasi pun sukses diturunkan dari 77,6% menjadi 2%. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.